Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, kita jumpa lagi dalam podcast Suara Air dari Kemitraan Air Indonesia bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta 1. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang siklus air. Judul lengkapnya, air perlu didengar ketika siklus air tidak lagi ramah. Pada episode ini kita akan menampilkan kembali narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Amron, dan akan berdiskusi dengan host kita yang sangat smart, yaitu Mbak Nabila, bahwa Suara Air adalah podcast resmi dari Kemitraan Air Indonesia yang mendengar dan menyuarakan air, mengalirkan cerita air, wawasan dan solusi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor air. Kami juga menghadirkan suara-suara dari lapangan, dari pelaku bisnis buat kolaborasi dan menjawab tantangan pengelolaan air secara berkelanjutan. Kami persilahkan kepada Dr. Amron dan Mbak Nabila untuk memulai diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat air semua, tahukah Anda bahwa air kini telah mulai berbicara lebih keras, tapi seringkali kita tidak mau mendengarnya. Dulu siklus air teratur dan kini kacau. Dulu hujan turun pelan, membasahi ladang dan menyejukkan bumi, menyegarkan jiwa. Kini ia datang dalam badai, menyapu segalanya, lalu menghilang entah kemana. Dulu sungai mengalir tenang, kini ia kering di musim kemarau, meluap di musim hujan. Siklus air tak lagi ramah karena kita tidak menjaganya. Siklus air adalah nadi kehidupan. Ia mengalir dari laut ke awan, dari awan ke bumi, dari bumi kembali ke laut. Tapi kini nadinya terputus-putus. Suara air kembali mengalir untukmu. Hari ini kita mengajak kamu mendengar, karena air pun sedang bersuara dan tak lagi ramah. Halo Pak Amron. Ada juga. Ya Pak, maaf nih Pak, terkait dengan topik kita hari ini, siklus air tidak lagi ramah. Nah, saya pengen tahu nih Pak, sejak kecil yang saya pelajarin siklus air ya begitu aja Pak, dari air laut di menguap, kondensasi, presipitasi, terus balik lagi. Tapi kok semua terasa kacau ya Pak ya? Hujan nggak teratur, banjir di mana-mana gitu kan Pak ya. Terus setelah itu ada juga yang krisis air nih Pak. Waduh, gimana nih Pak? Siklusnya seperti apa tuh Pak? Ya, ini pertanyaan bagus Nabila. Jadi siklus air memang sudah tidak berjalan seharmonis atau seteratur seperti dulu. Alam sebenarnya punya pola, tetapi ketika polanya diganggu, ia pun bereaksi. Jadi berarti kita lagi ditegur nih ya sama alam nih Pak. Alamnya marah nih sama kita nih. Makanya tiba-tiba ada yang kebanjiran, ada yang krisis air seperti itu ya Pak ya? Ya, tapi saya lebih senang menyebut air sedang berbicara lebih keras. Bukan marah ya, tapi berbicara lebih keras. Masalahnya adalah apakah kita memperhatikannya? Justru kita ini sering tak mau mendengar. Baik, jadi apa sih Pak yang bikin siklus air jadi rusak? Ya, gini ya, ada beberapa hal utama. Yang pertama, benarnya ini sering dilontarkan tetapi juga sering dibantah, perubahan iklim global. Dan ini kadang-kadang menjadi kambing hitam. Kalau terjadi sesuatu disalahkan iklim gitu ya. Tapi sederhananya bahwa temperatur bumi meningkat karena berbagai kegiatan manusia, jadi membuat udara panas. Dengan sendirinya akan membuat penguapan makin tinggi, awan makin cepat terbentuk, dan celakanya hujan jatuhnya bisa sangat deras dan dalam durasi yang cukup singkat. Jadi sudah singkat, deras, sehingga terjadi banjir bandang atau flash flood. Kemudian yang kedua, ini juga kesalahan kita, ini masalahnya kerusakan lingkungan lokal. Mungkin Mbak Nabila tahu bahwa hutan kita semakin berkurang, terutama di hulu-hulu sungai, jadi daerah aliran sungai yang di hulu, untuk berbagai keperluan seperti pembukaan untuk lahan pertanian,
permukiman, maupun juga yang kadang sangat ekstrim itu untuk pertambangan. Erosi permukaan tanah oleh aliran air sangat meningkat, dan tanah tidak meresapkan air, tertutup bangunan ataupun beton. Nah, ini sehingga air hujan tidak sempat meresap ke dalam tanah atau malah langsung mengalir di permukaan tanah, mengalir di jalan sehingga ke rumah dan ke sungai. Jadilah bencana yang kita hadapi sekarang ini. Saya kira kalau siklus air tuh karena cuma soal cuaca, Pak. Ternyata kompleks ya. Dari perubahan iklim, kerusakan yang kita buat sendiri gitu ya, Pak ya. Jadi yang satu rusak, semuanya ikut rusak. Ini kayak efek domino nih, Pak, jadinya. Itulah yang terjadi. Jadi betul sekali. Jadi air itu sistem yang saling terhubung. Hujan, sungai, laut, tanah, semua saling mengatur. Aliran air yang mengalir, mengikis tanah, membentuk alur, lama-lama menjadi sungai yang mengalir membawa sedimen dari hulu, mengendapkan erosi tersebut di hilir, membuat sungai berkelok-kelok karena kepentingan lahan berkurang. Jadi ini terbentuklah meander-meander seperti sungai-sungai yang di dataran rendah, terbentuk rawa-rawa sebelum akhirnya ke laut. Jadi ini sebenarnya suatu sistem yang terjadi secara alamiah. Kemudian jenis-jenis batuan membentuk berbagai jenis tanah dan menghidupkan berbagai jenis tanaman sesuai kondisi lingkungan. Jadi intinya alam itu hidup dan saling terkait dan juga bisa saling menyebabkan sebab akibat. Itulah yang terjadi di alam, Mbak Nabila. Baik. Nah, soal tadi Pak, jenis tanah dan berbagai jenis tanaman sesuai kondisinya. Nah, saya lihat berita di TV-TV lain itu Pak, banyak petani yang mengeluh karena bingung nih kapan tanamannya akan panen dan kapan bisa manen hasilnya gitu, seperti itu ya Pak ya. Karena nggak bisa ngandelin lagi nih, karena kan mereka biasanya kebiasaan musim ya Pak ya, menanamnya sesuai musim tanam, nanti panen sesuai musim panen, seperti itu. Nah, apa itu juga dampak dari kerusakan siklus air Pak terhadap kebiasaan musim yang berubah itu Pak? Nah ini betul sekali. Jadi kalau dulu petani yang tradisional itu memakai pranoto mongso namanya, jadi sudah teratur ya karena siklusnya teratur. Dengan perubahan ini sangat terasa di sektor pertanian. Dulu petani cukup mengandalkan pertanda alam dan pengalaman. Kapan memasuki musim penghujan. Meskipun sudah banyak prasarana irigasi dibangun, tetapi kadangkala akan sangat tergantung dari ketersediaan air di sungainya. Jadi sekarang cuaca dapat diperkirakan, tetapi untuk memastikan apakah sudah memasuki musim penghujan atau kemarau susah atau tidak bisa ditebak dengan pasti. Kadang-kadang ada kemarau basah, ada juga musim penghujan yang kering, jadi ada konteks El Nino dan La Nina, itu yang sering kita dengar. Nanti kita akan bahas sendiri masalah ini untuk El Nino dan La Nina. Untuk itu maka sering kita dengar terjadi gagal panen, ini sering terjadi. Juga mungkin petani karena coba-coba kok kelihatannya masih ada hujan sehingga nanam, meskipun juga sebenarnya itu sudah ada ketentuan kapan mulai tanam, tetapi karena air masih cukup banyak petani yang coba-coba. Demikian pula di kota air mengenang, tetapi di desa air itu menghilang. Itu yang terjadi Mbak Nabila. Mau tanya nih Pak, di tempat saya kuliah dulu itu ada yang di rumah-rumah sekitarnya seperti itu ya Pak ya, mendapat layanan air minum dari PDAM. Nah lalu
ada beberapa saat yang airnya dari PDAM tuh kecil atau bahkan mati, Pak, karena kurangnya air dari sumber air di PDAM itu. Nggak kebayang tuh, Pak, kalau misalnya terus-terusan seperti itu kan jadi krisis air ya, Pak? Memang akhirnya menjadi masalah di dalam kita mengelola air. Nah, ini agak sulit karena jumlah pasokan itu tidak menentu. Jadi ketersediaan airnya itu berfluktuasi gitu ya. Dan kemudian juga ini masalah yang disebut ketidakadilan air. Yang punya banyak malah boros. Jadi ini kadang-kadang penggunaan airnya terlalu boros. Yang membutuhkan malah kekurangan. Jadi ini paradoks ya. Orang yang mempunyai pasokan itu boros. Jadi itulah maka kita harus mengubah cara kita memperlakukan air, mengelola air, karena air itu sebenarnya masalah kita semua. Karena jumlahnya ya itu saja. Jadi saling terkait. Jadi supaya semua juga memperhatikan efisiensi penggunaan air. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, ini kita kan bahas kali ini air tidak lagi ramah nih, Pak. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga dia jadi ramah gitu, jadi nggak marah lagi nih air sama kita nih? Gimana nih, Pak? Biar airnya nggak marah lagi gitu. Ya, baik. Ini bisa sebenarnya, asal kita mau mendengar ini. Air berbicara lewat tanda-tanda yang kita semua harus cukup arif menyikapinya. Terjadinya banjir, terjadinya kekeringan, tanah longsor. Jangan tunggu bencana baru kita bergerak. Dan kita sering hanya bereaksi. Jadi ini yang kita perlu cermati, bahwa kita hanya bereaksi. Kalau air tinggi kita siap-siap menanggulangi bencana dan seterusnya. Tidak melaksanakan atau merespon dengan bijak, mengantisipasi dan menganalisa sebenarnya apa penyebab semuanya itu. Jadi kemudian kita perlu melihat siklus air dan mulai merespon lewat upaya misalnya menjaga daerah kawasan tangkapan air itu tetap terlindungi, cukup tutupan hutan dan seterusnya di daerah tangkapan air. Kemudian juga mengurangi penutupan permukaan tanah dengan beton. Ini salah satu air tidak meresap ke dalam tanah. Kemudian juga menggunakan air secara bijak dengan upaya hemat air dalam memenuhi kebutuhan keseharian kita. Kemudian terlihat di dalam kegiatan konservasi, terlibat dalam kegiatan konservasi lokal. Jadi menanam pohon, membuat sumur resapan, memanen air hujan gitu ya. Itu yang kita harus lakukan. Oke, berarti bukan hanya saat terjadi nih kita baru bereaksi, tapi kita bisa mulai dari cara mencegahnya gitu ya, Pak ya. Mencegah dengan melakukan tadi tuh kegiatan konservasi lokal yang mudah-mudah kita lakukan sebagai warga ya, Pak ya, warga biasa gitu. Kita bisa mulai dibiasakan gitu. Nah, bisa nih berarti saya mulai komunitas di kampus, mungkin menanam pohon atau mulai bikin edukasi soal air seperti itu ya, Pak. Itu juga termasuk dapat membantu kan, Pak? Ya. Itu justru yang paling penting. Jadi air itu didengar oleh generasi muda, generasi Mbak Nabila ini yang masih punya banyak waktu untuk memperbaiki yang rusak gitu ya. Kalau yang sudah lanjut ini kan mungkin sudah terlambat ya untuk mengantisipasi itu semua. Jadi sebenarnya, Pak, saat kita bilang siklus air tak lagi ramah, itu bukan karena airnya berubah menjadi jahat atau marah sama kita ya, Pak. Tapi itu karena kita sendiri ya yang udah bikin airnya jadi sebel gitu, karena kita mengacaukan keseimbangan itu gitu ya, Pak ya. Betul sekali. Jadi ini perlu kita sadari bahwa air sebenarnya tidak pernah bermusuhan dengan kita. Jadi air hanya mengikuti hukum alam. Kalau kita rusak hutan, tutup tanah dengan beton dan abaikan tanda-tanda perubahan, maka air pun akan mengambil jalannya sendiri dengan cara yang kadang-kadang menyakitkan itu tadi, Mbak Nabila. Berarti memang ingat tadi kalimat Bapak benar, berarti air sedang berbicara lebih keras, tapi kita tidak mendengarnya. Makanya dia jadinya marah besar itu, Pak.
Nah, ini sekarang waktunya kita membuka telinga dan hati. Jadi membuka telinga dan hati. Bukan hanya mendengar banjir, kekeringan atau longsor sebagai masalah teknis, tetapi ini sebagai pesan alam yang meminta kita kembali menjaga keseimbangan. Wah, kalau begitu caranya bukan hanya dari ahli seperti Bapak yang harus bertindak ya, tapi justru dari saya dan teman-teman saya dan serta warga-warga sekitar. Semua orang lah dari berbagai generasi. Mudah kok caranya ya ternyata Pak. Ya, tepat sekali. Jadi masalah air adalah urusan semua orang. Dan perbaikannya dimulai dari hal kecil, dari mendengar. Lalu kita mengubah sendiri. Menjadi lebih bijak, lebih peduli, dan lebih sadar. Baik, sahabat pendengar Suara Air. Hari ini saya belajar bahwa air tidak hanya mengalir, tapi juga menyampaikan pesan. Dan jika kita tidak segera bertindak, air yang dulu ramah bisa berubah menjadi bencana. Mari dengarkan air, mari jaga bumi agar siklusnya kembali bersahabat dan masa depan tetap mengalir.